Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak. Sudah mandi? Sudah ganteng? Sudah cantik? Sudah sholat duha? Kalau kalian anak soleh-solehah berarti sudah sholat, sudah mandi, sudah sarapan ya, sudah membantu orang tua di rumah ya. Nah anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran agama, dan sebelumnya kita awali pagi hari ini dengan membaca doa. Sebelum belajar, kalian ikuti Bunius agar kita hari ini diberi tambahan ilmu oleh Allah dan kita diberi keberkahan dan manfaat ilmu kita. Amin. Yuk berdoa bersama-sama dengan Bunius. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Anak-anak, hari ini kita masih pada pelajaran 1, yaitu tentang kasih sayang. Hari ini kita mempelajari tentang kasih sayangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana ciptaan-ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia ya. Untuk itu hari ini kita akan belajar tentang kasih sayangnya Nabi Muhammad. Bagaimana sih sayangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya? Nah, hari ini kita belajar tersebut. Nah, kemudian nanti kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita contoh sikap kasih sayangnya Nabi Muhammad. Anak-anak, kalian sudah buka buku cetaknya, buku paketnya pada halaman 2. Di halaman 2 ada satu gambar, ada sebuah gambar. Nah, kita amati baik-baik, kita ceritakan gambar ini dengan baik. Nah, itu ada apa nak? Ada gambar yang sedang apa? Anak-anak sedang apa? Sedang berlompat tali, sedang bermain lompat tali. Nah, kemudian di depannya ada anak apa yang sedang apa? Yang sedang menangis. Apa yang terjadi ya nak? Kenapa kok dia nangis? Nah, pasti kalian penasaran. Teman-temannya bergembira, senang, tetapi satunya nangis. Apa yang terjadi? Nah, kita baca di bawahnya. Muhammad Rasulullah menyayangi umatnya. Nah, apa hubungannya dengan gambar ini? Nah, di situ ada bacaan Hari Raya Idul Fitri tiba. Nah, kita baca bersama-sama. Anak-anak bergembira. Sama-sama ya nak ya, bacanya sama Bunius. Ketika Rasulullah pulang, ada anak menangis. Rasulullah berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Nah, ini ceritanya. Jadi Nabi Muhammad ketika hari raya, kalian kalau hari raya Idul Fitri senang apa enggak? Senang sekali. Kenapa kok senang? Iya, karena setelah berpuasa 1 bulan kalian merayakan Idul Fitri, berkumpul dengan keluarga, pasti senang. Nah, ini anak-anak juga senang. Anak-anak ini juga merayakan Hari Raya Idul Fitri, bertemu dengan teman-temannya. Nah, tetapi ini kok menangis? Nah, kita lihat cerita lengkapnya. Disimak baik-baik ya nak, ceritanya kasih sayang Nabi Muhammad. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh.
Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku." Itulah nak cerita kasih sayang Nabi Muhammad. Jadi anak yang menangis tadi itu tidak mempunyai ayah, ayahnya meninggal. Jadi kalau ayahnya meninggal itu namanya anak yatim. Nah, dia melihat teman-temannya semua bergembira, tetapi dia sendiri sedih karena tidak mempunyai keluarga. Kalau Idul Fitri tiba, pasti kalian berkumpul dengan keluarga kan ya nak ya. Banyak makanan, banyak baju kalian ada yang baru. Nah, dia sendiri tidak mempunyai keluarga. Akhirnya dia menangis. Kemudian dari masjid, Nabi Muhammad menghampiri dia yang sedang menangis. "Kenapa kamu menangis, nak?" Nah, seperti itu. Dia bercerita bahwa ayahnya meninggal karena perang. Kemudian ibunya menikah lagi dan ayah angkatnya, ayah barunya yang menikah dengan ibunya tadi mengusirnya. Jadi dia hidup sendiri. Dan akhirnya dia diajak oleh Rasulullah Nabi Muhammad ke rumahnya, diberi makanan, diberi pakaian, dan menganggapnya sebagai ayah. Semua saudara-saudaranya, semua anak-anaknya Nabi Muhammad dianggap sebagai saudara, dijadikan sebagai anak angkat. Nah, itulah kasih sayangnya, contoh kasih sayangnya Nabi Muhammad terhadap anak-anak yatim.
Dan masih banyak sekali cerita-cerita kasih sayangnya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Itu adalah salah satu dari kasih sayang Nabi Muhammad terhadap anak-anak yatim. Nah, anak-anak, dari kisah Nabi Muhammad tersebut bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai sikap kasih sayang yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus kasih sayang terhadap siapapun, terutama orang tua kita, ya. Kita harus saling membantu kepada orang tua. Nggak boleh ngelamak sama orang tua, marah-marah, nggak boleh ya nak ya, harus kasih sayang. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menganggap anak yatim itu sebagai anaknya, ya. Itu wujud dari kasih sayang Nabi Muhammad. Nah, di halaman 2 tadi ada beberapa gambar, ada satu gambar ya nak ya. Sebelumnya kita bersolawat dulu. Nah, kalau kasih Nabi Muhammad sudah kasih sayang terhadap umatnya, kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setiap hari kita harus bersolawat, wujud kita sayang kepada Nabi Muhammad, ya. Yuk bersolawat bersama-sama dengan Bunius, ya, diikuti ya. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah. Nah, itu sholawat mendoakan kepada Nabi Muhammad, karena kita adalah semuanya umatnya Nabi Muhammad. Kita diberi kasih sayang oleh Nabi Muhammad. Untuk itu kita harus bersolawat kepada beliau. Setiap hari kita harus mendoakan beliau, rahmat keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kekasih Allah nak. Jadi harus kita bersolawat setiap hari kepada Nabi Muhammad. Nah, anak-anak, di halaman 3 ada gambar. Nah, kalau ada teman yang jatuh, kalau kita kasih sayang, berarti apa yang kita lakukan dari gambar itu? Harus menolong, nggak boleh cuek ya. Kita kalau melihat orang yang sedang kesusahan, kita tolong ya. Itu wujud kasih sayang kita, mencontoh sikap Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau ada teman kita yang sakit, tetangga kita yang sakit, kita jenguk biar dia senang. Kalau kita jenguk pasti dia senang, ya. Itu wujud dari kasih sayang kita kepada teman-teman kita. Selanjutnya, kalau ada orang yang tidak mampu, kita beri sebagian rezeki kita. Itu wujud kasih sayang. Dan masih banyak sekali sikap kasih sayang kita terhadap sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Allah ya. Anak-anak harus mempunyai sikap kasih sayang, jangan saling membenci. Kalau kita kasih sayang terhadap sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Allah, pasti kita disayang oleh Allah juga ya nak ya. Harus punya kasih sayang seperti Nabi Muhammad. Nah, itulah nak pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bunius akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.